Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas Konfusianisme. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apa itu Konfusianisme. Siapa penemunya? Bagaimana sejarahnya dan apa saja ajaran-ajaran yang ada dalam Konfusianisme? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam video ini. Jadi tonton video ini sampai habis supaya kita bisa mengenal lebih jauh lagi tentang Konfusianisme. 1. Apa itu Konfusianisme? Konfusianisme merupakan suatu sistem etika yang mencakup bidang filsafat politik, filsafat sosial, dan pendidikan dengan idealisme sosialnya untuk menciptakan masyarakat bermoral melalui pendidikan kepada rakyatnya agar menjadi junsi dalam bahasa Indonesia yakni manusia unggul. Konfusianisme sebagai suatu sistem filsafat yang sangat kompleks tentang moral, sosial, politik, filsafat, dan kepercayaan yang sangat mempengaruhi kultur dan sejarah Asia Timur. Konfusianisme pada awalnya bukanlah agama karena tidak ada Tuhan atau dewa. Tidak ada struktur imam, kepercayaan akan hidup sesudah mati, dan tidak ada hari raya keagamaan. Walaupun berbicara tentang upacara, namun tidak dimaksudkan sebagai doa atau meditasi dalam arti sesungguhnya karena tidak memiliki struktur sebagai agama. Tidak ada sanksi bila melanggar ajaran, surga neraka, dan tidak membicarakan hidup sesudah mati. 2. Penemu Konfusianisme. Konfusianisme pertama kali diajarkan oleh Konfusius yang hingga saat ini dikenal sebagai guru pertama Konfusianisme. Konfusius memiliki berbagai nama dari tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi, yakni Kongzi, Kongfuzi, Kongqiu, Zongni. Konfusius merupakan peletak dasar filsafat politik dan etika masyarakat China. Lebih jauh lagi Konfusius termasuk sebagai orang pertama yang menjadikan pendidikan sebagai profesi. Dan karena itu menjadikan pendidikan sebagai kebudayaan dan sekolah. Menciptakan kelompok yang bukan petani, seniman, pedagang, pejabat, melainkan guru, pendidik, tokoh yang menjadikan ujian negara sebagai persyaratan menjadi pejabat negara. 3. Sejarah Konfusianisme. Ajaran Konfusius pada awalnya tidak diterima, dan baru menjadi filsafat kenegaraan pada masa dinasti Han, 500 tahun sesudah kematian Konfusius. Awalnya ajaran ini hanya dipakai di beberapa negara pada masa perang musim semi dan gugur. Pada masa itu yang dibutuhkan oleh banyak negara adalah kekuatan militer dan ekonomi agar dapat menaklukkan negara lain atau mempertahankan diri terhadap serangan musuh. Namun dinasti ini hanya bertahan 15 tahun. Akibatnya para penguasa berikutnya menganggap legalisme bukan sistem kenegaraan terbaik. Pada awal dinasti Han, Daoisme diterapkan sebagai filsafat politiknya. Namun pada masa Han Wudi, Konfusianisme diterapkan sebagai filsafat negara. Alasannya adalah ajaran ini memenuhi peranan penguasa agar dapat memerintah dengan baik. Misalnya, Jun Jun Chen Chen Fu Fu Zizi, bawahan harus mentaati atasannya. 4. Pokok ajaran Konfusianisme. Konfusianisme memiliki beberapa pokok ajaran yang diajarkan kepada para muridnya, yakni pentingnya pendidikan untuk pengembangan moral individu dan pemimpin negara yang memiliki keutamaan moral. Selanjutnya, masyarakat hidup mengikuti norma yang sudah ditetapkan oleh orang bijak. Konfusianisme juga memiliki kanon atau ajaran Konfusianisme yang terdiri dari 5 kitab klasik dan 4 buku. 5 kitab klasik terdiri dari 1. Sujing, kitab sejarah, berupa kumpulan dokumen-dokumen dan ajaran-ajaran dari akhir dinasti Han akhir 23–220 sesudah Masehi. 2. Sijing, puisi, berupa kumpulan 300 puisi dan nyanyian dari awal dinasti Zhou, tahun 1027–402 sebelum Masehi. 3. Yijing, kitab perubahan, berupa kumpulan teks tentang ramalan yang didasarkan pada 64 heksagram, yang menggambarkan hubungan yin yang dalam alam dan masyarakat. 4. Chunqiu, catatan musim semi dan gugur,
berupa kutipan dan sejarah kerajaan Lu 722-484 sebelum Masehi, yang dikumpulkan oleh Konfusius. 5. Liji, Kitab Upacara, berisi 3 buku tentang upacara. Selanjutnya 4 buku yang terdiri dari 1. Lunyu, Analects, Untaian Ajaran Konfusius. 2. Zongyong, Doctrine of Means, Ajaran Jalan Tengah. 3. Daxue, Great Learning, Ajaran Agung. 4. Mengxi, Mencius. Bagaimana menarik bukan Konfusianisme? Videonya sampai di sini dulu ya, sampai jumpa di video selanjutnya.